Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti. Saya adalah mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Di sini saya akan meresum tentang materi kimia dasar 2, yaitu sejarah teori asam basa. Pada materi kimia dasar 2 kali ini, saya akan meresum tentang sejarah teori asam dan basa. Pada gambar berikut ini, manakah yang termasuk asam dan manakah pula yang termasuk basa? Ya, pada gambar di atas yaitu terdapat buah lemon, anggur, dan belimbing wuluh. Ketiga buah tersebut dikatakan sebagai asam. Mengapa? Karena ketiga buah tersebut memiliki rasa tingkat keasaman yang sangat tinggi. Pada gambar yang di bawah yaitu ada sabun, pembersih lantai, dan deterjen dikatakan sebagai basa. Mengapa? Karena ketiga benda tersebut memiliki tingkat kepahitan yang sangat tinggi. Dan mereka memiliki pH di atas 7. Jika yang termasuk asam memiliki pH di bawah 7. Jadi, sudah mengerti bukan mana yang termasuk asam dan basa? Pada zaman kuno, dalam upaya untuk mengungkap rahasia alam, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya dalam hal rasa, teksturnya seperti apa, dan bagaimana aromanya. Jika dari segi rasa, yaitu entah itu sebagai rasa asam, pahit, asin, manis, dan lain-lain. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin asher menjadi membuat asam. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia Arab Jabir ibn Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkannya gas yang dihasilkan dalam air. Pada zaman kuno juga dikatakan hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti yaitu panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa, istilah awalnya berarti memanggang karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur atau CaOH2. Ini menghasilkan NaOH dan KOH2. Bahasa yang paling klasik yaitu digunakan untuk membuat sabun. Dan sabun ini mempunyai tekstur asin, merupakan salah satu ciri dari basa. Itu tadi menurut pada zaman kuno. Pada abad ke-13, ahli kimia membuat aqua regia yang dikenal dapat melarutkan asam. Aqua regia ini dibuat dengan melarutkan asam nitrat dan asam klorida yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Sedangkan pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa sifatnya berlawanan satu sama lain dan juga kekuatan asam dan basa bisa diukur. Penemuan Robert Boyle menemukan beberapa ekstrak tumbuhan akan berubah warna dengan adanya asam atau basa. Hal inilah awal dari adanya indikator alami. Indikator alam yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya yaitu bunga umbi, kulit buah, dan juga daun yang berwarna.
Pada abad ke-18, Antoine Laurent Lavoisier 1743 hingga 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebutnya dengan zat oksigen. Kemudian, pada abad yang sama, David dan Priestley menyatakan tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman. Setelah memperkuat teori David dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan dengan logam untuk membentuk garam. Ilmuwan Inggris Humphrey Davy ini yang antara lain menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan eksperimennya sendiri. Melanjutkan penyelidikan ini pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen. Misalnya adalah HCl atau asam klorida. Davy juga mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Gilbert Newton Lewis, teori asam dan basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam, sedangkan zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima pasangan elektron bebas atau biasa disebut dengan PeB. Dan basa adalah zat yang memiliki pH yang dapat didonorkan. Ini tadi menurut Gilbert Newton Lewis. Berikutnya adalah August Arrhenius. August Arrhenius adalah seorang jenius yang disalahpahami, yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis dokternya bahwa asam basa dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Zat yang menghasilkan kation hidrogen plus kelarutan air dan basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil OH- kelarutan air. Asam dan basa bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air. H+ bereaksi dengan OH- yaitu membentuk H2O. Selanjutnya menurut Bronsted dan Lowry, terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Bronsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Terdapat juga senyawa yang bertindak sebagai asam dan basa, dan ada juga yang bertindak sebagai asam konjugat dan basa konjugat. Sedikit kata dari saya, jika Anda memiliki poin penting untuk diutarakan, jangan berlagak halus atau pintar. Gunakan pemancang tiang. Hajar satu titik, lalu kembali dan hajar lagi. Lalu hajar lagi untuk yang ketiga kalinya dengan sekuat tenaga. Kurang lebih seperti itulah hasil resum yang dapat saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat untuk belajar kimia ya teman-teman. Belajar kimia seru bukan?